Kalau tadi pada memberi apresiasi, saya sebagai teman saya aja, ya tidak mengecewakan teman saya ini jadi menteri. Gitu ya. Membanggakannya nanti dulu kita lihat, masih 5 tahun ini kan. Mesti rajin-rajin ketemu kayaknya Mas Iya. sebagai seorang teman. Kalau dibeli nilai A, B, C, D, E, kira-kira ya minta apa Pak? C plus mendekati B lah gitu kan. Tapi luar biasa Pak, kelihatan bagaimana soft skill cara pandang melihat teknokratik yang dia lakukan itu didrive oleh cara pandang yang ideologis. Dari paparan ini tadi, untuk siapa dan melayani kepentingan siapa itu yang penting. Pada saat bicara 100 hari, kalau teknokratik, dirjen, deputi ini pinter-pinter kok. Cuma pinternya itu untuk siapa? Pinternya teknokratnya ATR BPN ini untuk siapa? Itu yang saya kira perlu lebih digelorakan Pak Menteri. Terutama yang ada di Zoom ini. Ada Kanwil BPN-nya, ada kemudian BPN-nya, ya. Itu perlu digelorakan soft skill-nya tadi, ideologinya tadi. Kalau Pak Tovan tadi ngeri Pak, yang minum orang bawahan, bisa-bisa yang mabuk menterinya itu kan. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak ada tadi soft skill-nya tadi. Saya kerja ini untuk siapa toh? Melayani kepentingan siapa toh? Akhirnya terjadi tadi kapling-mengkapling yang nggak karu-karuan. Intinya kita dipilih, demokrasi saya sedikit, demokrasi politik harus dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Yang sampai sekarang undang-undang demokrasi ekonomi belum selesai. Jangan sampai kita dipilih oleh rakyat, dari rakyat ini untuknya bukan untuk rakyat, untuknya untuk kepentingan private. Ini yang Bung Karno bicara soal sosiodemokrasi Pancasila. Itu cetak itu. Yang mana sosial laut, darat, tambang, perkebunan kita karayaya ning rakyatnya miskin. Akhirnya defisitnya kemana itu kan itu. Demokrasi politik yang terjadi autokrasi. Tidak dibagi, tidak sosial demokrasi. Tidak mensejahterakan rakyat karena ada ketidakadilan. Ini soft skill. Apakah ATR BPN berideologi sosiodemokrasi yang mencita-citakan kesejahteraan dengan mewujudkan suatu kebijakan yang berkeadilan sosial? Nah, itu kan. Itu dulu. Baru nanti ngukur-ngukur. Ini saya kira kalau di perusahaan itu corporate culture-nya ada. Kulturnya itu adalah tadi sosiodemokrasi Pancasila. Sebelumnya sosionasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, realitasnya masyarakat sekarang ini ketimpangan. Urusan pertahanan ini timpang, Pak. Ini kawan saya, Menteri ATR ini mulai masuk. Ketimpangan diselesaikan dengan teknokrat yang ideologis. Ini yang dipaparkan hari ini. Teknokrasi yang ideologis. Teknokrasi yang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
Dan ini buahnya. Kalau ada ketidakadilan di urusan pertanahan, tidak mungkin tidak melibatkan teknokratnya atau birokratnya, tidak mungkin. Pasti. 5 tahun ini kita akan bekerja sebagai mitra Pak Menteri dan kita mewujudkan tadi dari rakyat oleh rakyatnya ini. 42 ini coblos beles. Untuknya mana? Nunggu nih. Rapat ini ada 3 stasiun TV Pak Menteri yang meliput. Berarti penting banget ini. Penting banget ini. Ditunggu. Kita berharap dengan kepemimpinan Pak Nusron Wahid yang juga aktivis, saya ngomong berulang kali ngomong aktivis itu pasti ada soft skill-nya. Bukan saudagar atau pengusaha ini, aktivis. Bagaimana jurang yang tajam tadi dari rakyat oleh rakyat dia milik kita, terus ada kesenjangan, nggak nyampe ini Pak, ngurus lautnya yang dikapling, tanahnya yang diambil, itu nggak nyampe dia. Piye caranya ini? Jembatannya ya di sini nih Pak, jembatannya ya kita ini Pak. Ada kesenjangan akses untuk urusan-urusan yang menyangkut tanah, nggak bisa rakyat. Kemarin tadi dikatakan oleh Pak Ketua, yang pelaporan ke Komisi 2, satu-satu akan kita lanjuti. Belum kita bikin open house nanti. Semua masuk ini. Saya berharap ini juga dilakukan Pak Menteri beserta jajarannya yang di daerah, di BPN maupun di Kanwil, untuk buka sehingga akses ini tidak numpuk di pusat. Nanti ada, kalau di Depdagri ada des pilkada, ya ini des urusan sertifikat. Bahkan kita nuntut ada peradilan untuk mengatasi persoalan hukum ini lebih spesifik khusus tanah karena perbajut numpuk banyak. Ini yang menurut saya gagasan-gagasan pendiri bangsa kita untuk mewujudkan demokrasi politik itu hanya satu step untuk mewujudkan demokrasi sosial atau wujud dari demokrasi yang lebih mensejahterakan. Bisa sejahtera itu akibat dari sebabnya adil. Maka babnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Toolnya itu adalah BUMN, koperasi dan swasta lainnya sebelum diamandemen. Ini Pak Presiden Prabowo itu kalau orang Jawa ngomong tidak hanya tegas, ning teges. Kalau tegas itu kan pernyataan, kalau tegas itu adalah tindakan. Karena presidennya tegas dan tegas, menterinya langsung ngikut. Pak Nusronnya langsung, ini butuh pemimpin. Tidak hanya butuh presiden, tidak butuh hanya menteri, butuh pemimpin. Yang sosiodemokrasi tadi, yang teknokratik ideologi tadi, yang ideologi mendrive dari seluruh kebijakan birokrat maupun teknokrat. Teknokrat tanpa ideologi nanti mengabdi pada kepentingan modal, Pak. Bapak akan didrive oleh kepentingan-kepentingan capital. Kita tidak anti kepentingan pribadi dan kapital karena itu mitra antara BUMN, koperasi dan swasta lainnya. Ini bermitra. Disitulah saya kira pentingnya soft skill yang artinya bahwa kita ingin bagaimana lewat tanah inilah Indonesia akan sejahtera. Kalau perlu Pak Nusron dibagi-bagi segini ini yang untuk rakyat mana ya? Bisa nggak selesai menikah itu sudah punya tanah belum? Langsung kasih 70 meter gitu. Begitu dapat soko KUA atau dari gereja gitu, begitu dapat langsung dikasih nih 70 meter untuk tinggal kamu. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Lah ini HGU udah 60 tahun. Kalau toh dia punya plasma, yang 60 tahun ini sudah punya cicit, Pak. Kok dibagi 20% menaik, ini dicicit, Pak. Mana keadilannya? 20 tahun.
Tapi tidak apa-apa lah. Ya. Saya hanya mengingatkan itu bahwa penting soft skill ini. Dari program 100 hari tadi jelas di halaman 9. Karena waktu rapat awal saya nyinggung ini. Bagi yang punya IUP yang 193 halaman 9 punya izin usaha perkebunan dan punya AGU itu 193. 193 perusahaan. Luasnya 283.000 hektar lebih. Ini akan diurai lagi nih, karena tadi di closingnya ada. Sudah punya plasma atau belum? Ada lagi nih. Dia punya Belum semua kata. IUP dan punya AGU. Sudah punya plasma atau belum? Belum semua. Belum semuanya, kan itu kan tadi. Yang belum semuanya punya, perpanjangannya belum pernah ini akan dapat 30%. Yang sudah punya akan tetap 20 lagi dievaluasi apakah ada yang sustain atau ada yang bagian dari ekosistem atau komunitas bisnis itu sendiri. Saya belum terima ini. Wis rong terus tak tahu no. Balik lagi 20. Ya. Tapi undang-undangnya begitu, Mas. Ayo diamandemen. Pak Prabowo kan semangat untuk membagi. Apalagi tadi hanya akan diberikan pada transmigran. Kenapa nggak kooperasi? Kemudian yang biru, ini yang bagus nih hijau karena beliau PMII, Pak. Gambarnya ini, Pak. Yang merah ini malah nggak punya. Ada juga yang merah. Yang merah. Jelek ini. Kemudian yang biru itu IUP ada, HGU-nya proses. IUP-nya ada, HGU-nya proses. 150 perusahaan. Ada plasmanya? Mungkin ada. Atau tidak ada plasmanya? Mungkin ada. Juga ada plasma. Perlu rinci lagi. Kawan kita, Pak Mas Menteri. Yang punya IUP, tapi HGU-nya proses. Kemudian ada yang punya IUP, tapi tidak mau memproses HGU-nya. Tadi Mas Menteri bilang, karena ini hutan-hutannya pakai hutan lindung macam-macam, maka pada saat diminta untuk mengurus HGU, dia nggak ngurus. Kok bisa? Kok bisa ini? Punya izin usaha perkebunan loh, kok nggak di HGU? Dan diberi kesempatan, nggak mau ngurus. Gimana kawan-kawan Kanwil? Ini ada yang tidur atau yang apa? Berarti kan ya itu 508 ya. Nanya Kanwil mana? Tanyalah. Ya dimanapun Kanwil. Ini loh, saya sebut sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Ini kalau rakyat di Indonesia punya 100 meter persegi melakukan kayak gini itu harus diusir-usir ini. Bawain Satpol PP ini, Pak. Wah, tapi kalau perusahaan bisa ini existing ada ini. Punya izin usaha perkebunan tapi nggak punya HGU. 1.081.000 lagi. Gua itu dibagi 100.000-an itu berapa penduduk yang dapat? Bikin kapling-kapling rumah itu. Keadilan sosialnya di mana nih? Sosionasionalisme, sosiodemokrasinya mana nih? Pancasilanya yang mana ini? Ada ini belum lapor Pak Menteri, tapi teman-teman di 508 Kanwil ini tahu ini Pak Nusron. Ada semua, Pak. Ada laporan ini di Komisi 2.
tidak punya IUP dan tidak punya HGU. Pak Nusron belum tulis nih. Kebunnya ada. Kebunnya ada, aktivitas sawitnya ada. Tidak punya izin usaha perkebunan dan tidak punya HGU. Berapa hektar lagi nih Pak? Lah yang tahu teman-teman yang di Zoom itu, tanya lagi Pak. Hei kamu, berapa yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU Di luar kawasan hutan. di luar kawasan hutan? Ini tadi kawan saya beri nilai tidak mengecewakan. Kalau ada poin 4 lagi, membanggakan Pak. Kehutanan ini yang main-main. Nggak apa-apa. Jadi Bapak, saya pengen dapat ini. Baru nanti kita bicarakan, loh, apa ini BUMN, apa ini private sector, apa ini koperasi, akan terlihat. Kesejahteraan terwujud karena keadilan dari urusan tanah. Konflik agraria, aduh kalau lihat di TV itu. Ini ada yang tidak punya IUP, tidak punya HGU, pengusahanya kipas-kipas. Enggak punya IUP, enggak punya HGU, kipas-kipas. Lah kalau tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun konflik dengan BUMN digebukin, dipidanakan. Lah ini kok dingin-dingin. Yang 194 ini kok dingin-dingin. Belum yang tambahan lagi nih, enggak punya IUP, enggak punya HGU, tapi punya kelapa sawit. Urusannya sama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sana. Tetapi BPN pasti tahu. Pasti tahu. Mau tiap hari bawa ukuran kan, apa ukuran. Pakai satelit sekarang ukurnya. Apalagi terkait dengan tata ruang. Tahu. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Nusron ini nanti harus dibuka. Apalagi presidennya tegas tadi. Laut itu kapling, atau mbahmu gitu. Tidak bisa. Itu saya akan kawal terus di sini. Kita ingin pengusaha itu, karena investasi menciptakan lapangan kerja. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ya. Tapi jangan kemudian sandaran hukum dan aparat ini diabaikan. Hari ini saya menyampaikan hal tersebut di hadapan Pak Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, dan saya berharap program 100 hari kerja kali ini sebagai langkah awal yang positif, yang bagus. Tapi sekali lagi, retret yang di Magelang diikuti oleh 48 kementerian ya. Itu perlu dibikin retret diikuti oleh BPN ini Pak Nusron. Diajak paham betul kenapa kita itu Indonesia merdeka. Dan bagaimana menanamkan cinta tanah air rakyat Indonesia ini, kalau tanah aja nggak punya, tanah nggak punya, suruh cinta tanah air, tanahku mana kan gitu. Kalau orang Madura yang di Tanjung Priok sana ngomong, gimana tanah cinta tanah air, tanah nggak punya, air beli. Gimana caranya? Ya saya kira tugas dari ATR BPN salah satunya rakyat Indonesia ini yang 280 juta itu, terutama yang sudah harus punya tanah. Nggak bisa tidak. Kalau di Jakarta ya terpaksa dibikinkan rusunawa atau rusunawi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.